Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Bapak. Luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Ananda Izul Muzaki. Diawali dengan Al-Fatihah, kemudian doa sebelum belajar ya. Yuk kepada Ananda Izul Muzaki, yuk silakan maju untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama, ikuti ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak. Ya, silakan untuk ke Pak duduknya lagi. Nah, kita mau cek dulu ya, itu di bawah bangkunya Mas Ijul itu masih ada sampah itu. Ayo silakan dipungut. Silakan. Ayo, Sudah Pak. ambil Mas. Mejanya Ananda Joleha itu masih menceng itu. Ayo dirapikan. Nah, semuanya sudah rapi ya? Rapi, Pak. Kita menyanyikan lagu Mars Madrasah dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Yuk sama-sama Dengan ungkapan syukur Segala karunia dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlak karimah. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Ananda Afifuddin. Hadir, Pak. Ananda Nani Kurniasi. Hadiroh, Pak. Ananda Badru Mustafa. Hadiroh, Pak. Hadir. Hadiroh. Ananda Amin Rifai. Ananda Nur Hayati. Hadir, Pak. Ananda Rosihatul Ulum. Hadir, Pak. Ananda Siti Musyarofa. Ananda Siti Al-Alawiyatin. Nah, kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak berangkat karena sakit, semoga diberi kesembuhan, dapat melakukan pembelajaran lagi. Semuanya. Hore. Susah hati semuanya. Hore. Mari kita bersama, kalau kau suka hati semuanya. Oke. Semuanya semangat ya. Semangat. Nah, coba kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian infak, dalil-dalil infak dari Al-Quran dan hadis. Ayo coba apa saja. Pengertian infak itu apa? Coba anak-anak. Infak itu memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Ya. Ya, Pak. Ya. Nah, dalil-dalil infak dan Ada, Pak. Saya, Pak.
Ya, silakan. Ya, dalil infak itu disebutkan dalam Al-Quran ada ayat lan sana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, benar. Masih ingat ternyata ya. Ya, Pak. Sekarang kita akan mempelajari tentang sub materi infak, yaitu tata cara infak, tujuan infak, dan hikmah infak. Setelah kemarin kita mengetahui tentang apa itu infak dan dasar hukumnya, dan sekarang kita akan mempelajari tentang tata cara infak, tujuan infak, dan hikmah infak. Mari kita pelajari. Sebelum pembelajaran inti kita mulai, ayo kita mau pretest dulu ya. Sejauh mana anak-anak mengetahui tentang infak itu seperti apa. Silahkan lembar ini dijawab 2 menit. Ayo silahkan. Ya, Pak. Ya. Oke, nanti 2 menit. 2 menit akan. Oke. Sudah, Pak. Oke, banyak anak-anak yang sudah tahu ternyata apa itu infak, hikmah infak. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menerangkan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar pada pembelajaran pagi hari ini adalah yaitu menerapkan ketentuan infak. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah melihat video dan PPT materi infak dan menggali informasi, siswa dapat mengkategorikan tata cara pelaksanaan infak dengan benar. Setelah melihat video dan PPT materi infak dan menggali informasi, siswa dapat mengkategorikan tujuan dan hikmah infak dengan benar. Setelah melihat video dan PPT materi infak dan menggali informasi, siswa dapat mempraktikkan infak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, anak-anak silahkan amati gambar di bawah ini. Ini ada apa saja? Gambar nomor 1. Ini kita lihat apa? Ada orang yang memberikan kepada Pak, itu plastik. ya, Isinya apa? Memberikan makanan. Makanan ya dan minuman. Ini ada Pak Haji ini, Pak Haji Afif. Amin. Ini memberikan infak kepada orang. Pupung Furqon, Pak. Wah. Nah, yang ini adalah ada orang kan anak yatim. Yatim. Itu adalah anak yatim. Nah, sekarang golongan penerima infak dan golongan yang tidak berhak menerima infak. Siapa saja orang yang berhak menerima infak? Yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215 berdasarkan ayat di atas golongan penerima infak adalah sebagai berikut. 1 adalah orang tua, kedua adalah saudara terdekat atau keluarga, dan ketiga adalah anak-anak yatim, 4 fakir miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Jadi kalau ada orang tua yang jompo, yang butuh uluran tangan, kita harus, kalau ada kelebihan rezeki, kita harus memberi. Terus saudara terdekat atau keluarga, jika ada orang-orang di sekitar kita yang miskin, ngapain kita harus memberi yang orang-orang yang jauh? Kan gitu. Kita harus memberikan infak kita kepada tetangga terdekat kita yang kesulitan untuk hidup. Terus anak-anak yatim diutamakan adalah anak-anak yatim di sekitar kita. Apakah mereka itu butuh apa? Itu kan sangat dalam hati terenyuh sekali ketika melihat anak-anak yatim yang ingin membeli sesuatu terus kita kelebihan. Nah, itu adalah infak dikhususkan atau diutamakan untuk mereka. Fakir miskin, terlebih lagi adalah fakir miskin yang ada di sekitar kita, jangan yang jauh-jauh dulu. Orang yang sedang perjalanan atau musafir. Contoh adalah ketika kita melihat ada orang-orang berjalan atau orang musafir, dia kelelahan dan mau ngasuh di depan kita.
kita persilakan, kita kasih minum. Kalau perlu kita kasih bakso, gitu ya. Nah, itu yang lebih utama dibandingkan kita memberi infak pada orang yang jauh-jauh di sana. Nah, yang selanjutnya adalah orang golongan yang tidak berhak menerima infak. Siapakah mereka? Orang kaya. Meskipun dia itu orang yang sudah jompo, atau meskipun dia itu orang jompo, orang tua, tapi dia kaya. Ya, diutamakan orang tua yang miskin. Orang yang masih mampu bekerja, anak-anak muda, itu kan semangatnya masih oke, terus tenaganya masih oke. Dia minta-minta ke rumah-rumah. Itu bagaimana? Dia tidak berhak, Dikasih enggak, Pak? dia tidak berhak menerima infak. Tentunya itu dengan bahasa yang bagus. Jangan diusir, itu malah menyakiti orang lain. Nah, non muslim yang memusuhi Islam. Jadi ada Islam, ada kafir harbi dan kafir dhimmi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memusuhi umat Islam. Ada kegiatan sholat Jumat, orang non muslim itu usil. Nah, itu namanya memusuhi. Ketika mereka kesusahan, itu atau mereka sudah kaya ya, itu tidak berhak menerima infak. Yang menerima infak itu adalah orang meskipun kafir, tapi dia itu dhimmi, baik terhadap kita, baik terhadap orang-orang Islam lain. Itu harus kita beri penghormatan kepada Mereka. Terus orang murtad, orang yang keluar dari Islam secara terang-terangan, sudah diketahui oleh orang banyak atau masyarakat, itu juga orang-orang yang tidak berhak menerima infak. Terus pembangunan tempat umum yang sudah mewah, ada pembangunan WC umum itu sangat mewah sekali, atau jembatan atau apalah yang lain, dan itu dianggap sudah sangat mewah di sekitar itu tidak usah, kita alihkan saja ke tempat yang memang reot, tempat umum yang reot. Contoh, ada jamban WC umum yang sudah kumuh, atau madrasah RA, madrasah MI itu yang mau ambruk, itu yang butuh fasilitas, itu mending ke situ-situ saja. Itu malah lebih utama. Nah, tujuan infak itu apa sih? Kenapa kita harus berinfak? Tujuan infak adalah mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Kita senang mendapatkan rezeki yang banyak, tetapi kita lupa pada penderitaan di sekitar kita. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil dan mustahid dan lain-lainnya. Itu kan. Jadi orang yang begitu banyak sekali hutangnya kita, atau ibnu sabil tadi, orang yang bepergian jauh, terus ngasuh di depan kita kasih minum, kita kasih makan, dan doa mereka itu adalah doa yang istajabah. Jadi siapa tahu dari kita membantu mereka, kesulitan kita itu justru malah teratasi lewat doa mereka. Sakit kita yang bertahun-tahun itu tidak kunjung sembuh, atau kesulitan lain yang tidak bisa diatasi, tetapi karena kita menolong dan orang yang kita tolong itu berdoa, lantas itu menjadi penyelesaian untuk semua masalah hidup kita. Terus menghilangkan sifat kikir, dengki, dan isi iri hati. Jadi semuanya itu akan bisa terobati dengan infak. Nah, hikmah infak mensyukuri karunia ilahi, menumbuh syukurkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, dan iri hati, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmoni, sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian lahir dan batin, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan. Intinya, infak itu hikmahnya sangat besar sekali jika kita mentasarufkan atau menggunakan infak itu dengan benar. Terlebih adalah dengan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita.
Nah, anak-anak sudah memahami tentang infak ya. Nah, ini yang infak anak yatim. Jadi seringkali kita melihat kesulitan-kesulitan mereka anak yatim yang tidak diurusi oleh pemerintah misalnya. Pemerintah hanya mengurusi PKH atau bantuan sosial lain, tetapi tidak pernah ada namanya bantuan untuk anak-anak yatim, tidak ada. Jadi kita harus mentasarufkan sebesar-besar manfaat yang bisa diambil dari rezeki yang kita keluarkan itu. Nah, anak-anak, bagaimana anak-anak? Kita masih semangat ya? Semangat. Bikin dulu. Yuk kita nyanyi. Nyanyi. Di sini senang. Yuk bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Di sini senang, Sana senang, di mana-mana Mana-mana senang. Di sini senang, senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Lambai digoyang-goyang, kaki sentul-sentul, putar badan, tepuk bola kola. Tepuk bola. Ini coba semuanya ikuti gerakan saya. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Kola. Sep. Brrr. Ayo coba. Sprite. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola. Cola. Sprite. Anak-anak masih semangat lagi ya? Semangat Pak Guru. Setelah kita mempelajari tentang tata cara infak, golongan orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan infak, golongan orang-orang yang harus mendapat infak, tujuan dan hikmah, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok berisi ada Habibuddin, Nadi Kurniasi, Badru Mustafa, Hasanah, Amir Rifai, dan Dwi Nur Hayati. Itu nanti kelompok itu yang berdiskusi tentang orang yang berhak menerima infak, gitu ya. Bisa dimengerti ya. Terus kelompok kedua adalah Rosihatul Ulum, Ananda Siti Musyarofa, Ananda Siti Al-Alawi Awaliyatin, Ananda Nur Faika, Ananda Joleha, Ananda Daryanto. Ini nanti kelompok 2 ini mendiskusikan tentang orang yang tidak berhak menerima infak. Kelompok yang terakhir adalah kelompok ketiga, Pupung Furqon, Ananda Ijul Muzaki, Ananda Nofri Saleni, dan Ananda Agus Salim tentang tujuan dan hikmah infak. Ini kita kasih waktu 5 menit ya. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya, cukup. Ya, oke. Silakan untuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing dan mendiskusikan tema yang telah Bapak berikan tadi. Ayo silakan. Cukup, Pak. Ya. Yuk silakan kalau sudah. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Silakan Ananda Afifuddin, Ananda Badru, 2 orang boleh atau 1 orang boleh. Ayo mewakili tentang orang yang berhak menerima infak. Baik Pak, kami dari kelompok 1 Pak. Ya. Langsung ke tujuan. Tujuan infak, di mana tujuan infak itu mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Jadi tujuan daripada orang memberikan infak itu mengangkat derajat fakir miskin. Banyak kadang orang yang
kaya itu tidak melihat kepada si fakir dan si miskin, Pak. Sehingga derajatnya itu seakan-akan hina seperti itu, Pak. Maka adanya infak itu sebagian harta kita diberikan kepada si fakir dan si miskin. Kemudian membantu pemecahkan masalah yang dihadapi oleh Gharim, Ibnu Sabil dan Mustahik dan lain-lainnya dari kelompok 1, Pak. Luar biasa, Ananda Afif. Dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Oke. Tepuk Jos. Jos. Jos, Jos. jos, Jos. Itu ya. jos. Oke, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pertemuan kita hari ini, Bapak akan memberikan soal terkait semua hal yang materi hari ini ya, mengenai orang-orang yang berhak menerima infak, yang tidak menerima infak, tujuan dan hikmah. Silakan ini dikerjakan. Oke, cukup? Pak. Ya. Oke, sudah masuk semuanya jawaban di saya ini. Coba saya periksa dulu ya jawabannya. Luar biasa. Nah, semuanya mendapatkan 100 ya. Alhamdulillah. Semuanya mendapatkan. Pak. Nah, kita berada pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang tidak berhak menerima infak tadi siapa saja? Orang kaya. Ya. Terus orang-orang Lembaga yang sudah bagus, Pak. ya, masuk orang-orang. Terus tujuan dan hikmah infak adalah tadi apa? Untuk menolong sesama orang yang fakir miskin. untuk orang-orang yang kesulitan di sekitar kita. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Coba ini anak-anak kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, lagu Sayonara. Nah, Hasanah pinter, Bu. Mari kawan-kawan Kawan marilah pulang, beri salam salam ibu, selamat selamat siang. siang. Besok kami kan dapat kembali bersama-sama belajar di sini. Besok kami kan dapat kembali bersama-sama belajar di sini. Burita, kok ada Burita? Ya, tepuk tangan anak-anak. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi yang akan datang itu adalah sedekah. Jadi silakan kalian pelajari di rumah tentang apa itu sedekah ya. Cari tahu apa itu sebelum pembelajaran karena Bapak akan memberikan pretest seperti tadi pagi. Sekarang bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Baik, Bapak. Bapak. Fotonya lucu-lucu, Bapak. Iya, itu dalam untuk kalian semua ya. Itu
untuk Bapak Ya. foto kalian itu pada waktu di lapangan. Dipimpin oleh Ananda Afifuddin. Ayo silakan dipimpin doa penutup pada pagi hari ini. Yuk silakan Mohon Ananda. izin, ya, mohon izin Pak. Baik teman-teman, setelah kita mengikuti pelajaran selama 30 menit, semoga kita berdoa, semoga ilmu yang kita dapat mulai dari tadi bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti silakan boleh pulang, tapi hati-hati di jalan ya. Langsung pulang. Iya, Bapak. Jangan kemana, langsung pulang saja. Jangan mampir kemana-mana, nggak boleh main. Jangan mampir, Mbak Al, jangan mampir jajan. Nah, langsung. Ya, jangan lapar nih, Pak. Kalau ada orang lain yang mau mengajak, jangan langsung pulang ya. Oke, yuk silakan. Pak. Maju. Salim dulu, salim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.